Yep, kali ini ada TV Cina merek Chico dengan kerusakan mati katanya, kata yang punya. Coba saja kita cek ya, kita tes. Mati total, tidak ada reaksi ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba kita bongkar. Mati total. Sekring atau fuse kondisi bagus. Jika menemui televisi mati total seperti ini, apa yang harus kita periksa pertama kali? Tentu saja kita tes di bagian switching regulator atau power supply. Ini ya, power supply itu di sini. Ini ada garis hitam ini. Ini menandakan bahwa di areal ini adalah areal danger area ya. Area yang berhubungan langsung dengan jala-jala listrik. Jadi nyetrum ya. Jika kita pegang bisa kesetrum kita. Jadi ini hindari kontak langsung dengan area ini. Oke, langsung saja kita colok dulu listriknya, kita setel. Multitester ini kita arahkan ke voltase DC 250 volt ya, karena yang akan kita ukur adalah tegangan kisaran 115 volt. Jadi jika kita menemui TV mati total seperti ini, langkah-langkah yang harus kita ambil adalah setelah colokan kita colokkan ke terminal, kemudian kita tes. Yang pertama adalah hasil keluaran dari switching regulator. Seperti kita ketahui, hasil keluaran dari switching regulator ini ada bermacam-macam tegangan ya.
Ada 115 volt, ada 24 volt, ada 15 dan ada 12. Tapi karena ini mati total ya, jadi yang akan kita tes hanya B plus 115 voltnya saja, karena itu sudah mewakili ya. Jika 115 voltnya bagus, itu berarti bagian switching regulator sudah bekerja. Langsung saja ya kita tes B plusnya. Prob hitam kita tempel ke ground dan prob merah kita arahkan di sini nih, di B plus 115 volt ya. Ternyata kosong, tidak ada tegangan sama sekali. Kemudian jika tegangan keluaran hasil dari switching regulator kosong ya, tidak ada tegangan, maka yang harus kita tes berikutnya adalah tegangan B plus 300 volt masukan dari listrik langsung ini ya, dari listrik PLN yang disearahkan oleh 4 buah dioda. Kemudian setelah tegangan itu disearahkan, maka jadi tegangan DC 300 volt ya, atau ditandai dengan elko yang paling besar ini ya. Oh, ternyata tegangannya juga kosong di sini. Pantas saja tidak ada keluarannya, karena memang masukannya pun tidak ada. Kita harus cari tahu ya, mengapa tegangan masukan ini tidak ada sama sekali. Langkah selanjutnya kita tes tegangan masukan yang masih berupa AC ya, yang sebelum disearahkan dengan dioda. Jadi langsung, atau kita lihat kabel AC ini, kabel masukan AC ini, kabel langsung itu ada tegangan atau tidak. Untuk itu kita set di AC 250 volt testernya ya. Kemudian kita tes. Oh, tegangan masukan pun tidak ada sama sekali. Tegangan masukan tidak ada sama sekali. Untuk meyakinkan, coba kita tes terminal ini ada tegangan atau tidak. Coba. Ternyata terminal ada tegangan. Ya, di sini kok kosong. Mengapa di kabel ini tidak ada tegangan? Coba kita tes langsung. Oh, ternyata memang tidak ada juga di sini. Coba kita cari lagi penyebabnya. Karena kabel ini melalui saklar switch power on off ya. Bisa jadi saklarnya ini yang bermasalah, atau kabelnya mungkin putus tengah. Coba kita bongkar saja dulu switch power on off ini. Coba dites tegangan masukan ini ada enggak. Oh, ternyata di sini ada tegangan masukan ada. Kemudian setelah
melalui saklar kosong ya, berarti saklar ini memang tidak berfungsi. Ya, di sini ada tegangan. Oke ya, berarti saklar on off ini rusak kondisinya. Kita harus melakukan penggantian. Ya, ini saklar penggantinya. Oke, kita lepas dulu kabel-kabelnya. Ya. Jika kita belum paham betul, lebih baik kita pasang 1 atau 2 kabel saja biar tidak salah. Untuk AC ini sebenarnya bolak-balik sama saja ya, tidak ada polaritas tegangan plus min, jadi bolak-balik sama. Cuman walaupun terbalik juga tidak berpengaruh, tapi jangan sampai tertukar antara masukan dan keluaran ya. Masukan itu 2 kabel, keluaran 2 kabel. Itu seperti itu. Jangan sampai tercampur antara masukan dan keluaran. Bisa malah short nanti, listrik PLN bisa jepret ya. Ya, lebih baik kita pasang 2 biji seperti itu saja. Kita ikuti aslinya saja. Ya, sudah, kita pasang dulu ini ya. Kita tes lagi tegangannya, kita colokkan. Ini sudah benar ya penunjukan skala ini di AC 250 volt AC. Kemudian kita tes di kabel ini langsung. Ya, ternyata tegangan normal sebesar 250 volt AC. Dua ratus 230 ini. Normal ya, seperti itu ya cara ngetesnya. Kita pasang dulu saja saklar ini karena sudah positif. Bagus ya, saklarnya sudah diganti baru.
kemudian kabelnya kita pasang di tempatnya. Kemudian kita tes lagi seperti tadi ya, urut-urutannya seperti pertama kita tes tadi, yaitu pertama yang akan kita ukur adalah voltase keluaran hasil dari switching regulator, yaitu B plus 115. Coba kita kembalikan ke posisi DC 250 volt. Ya, kita tes B plus 115 voltnya. Coba kita hidupkan saklar. Ya, keluar, tegangan keluar 115 volt persis ya. Ya, jika tegangan B plus 115 volt ini sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita periksa ke bagian ke depan ya, ke rangkaian horizontal. Tapi jika tegangan B plus ini tidak ada misalnya, maka pengukuran kita lanjutkan ke belakang sini ya. Karena ini tadi sudah ada, maka kita ukur ke depan, ke sana. Itu maksudnya ke depan ini adalah ke selanjutnya, yaitu ke flyback dan kemudian ke transistor horizontal ya. Ya, sampai horizontal juga tegangan normal. Ya, tapi ini belum start. Walaupun sudah ada tegangan di B plus 115 volt. Kita pastikan belum startnya ini karena memang pesawat ini berada pada posisi standby atau ada kelainan yang lain. Untuk itu kita coba pasang dulu saja kabel-kabelnya. Ini kabel channel, kemudian kabel remote untuk jurusan inframerah ya, sensor ya. Kita tes dulu. Kita balik TV-nya. Ya, di sini terlihat lampu standby sudah menyala terang karena tegangan juga sudah keluar ya, tegangan B plus. Coba kita tekan channel. Ya, ada suara dari flyback bekerja. Kemudian ya, ternyata TV langsung hidup, layarnya langsung terbuka. Ternyata televisi ini tadi kerusakannya adalah benar-benar cuma karena saklar ini ya, switch on off yang sudah terbakar dalamnya sebenarnya. Dan setelah kita ganti tadi posisi standby TV-nya, jadi TV tidak langsung terbuka layar ya. Kemudian kita on kan dengan remote juga bisa kalau ada remote. Kemudian atau dengan channel ini juga bisa. Kita tekan gitu, maka akan
on ya. Coba kita kasih antena dulu. Kita kasih antena. Terus ngeliat di radio, di TV, coba ngumpulin kayak vocabulary baru gitu, namanya WhatsApp. Jadi kayak ditulis di flashcard gitu. Ya, ternyata kerusakan hanya saklar ya. Jadi urutan pencarian kerusakan seperti tadi, tapi kerusakan seperti ini belum tentu dari saklarnya ya, karena banyak sekali jenis-jenis kerusakan mati total seperti ini. Bisa dari fuse-nya atau bagian switching regulator yang bermasalah. Tapi kebetulan untuk kali ini, di video tutorial kali ini, kerusakan hanya ada di saklar on off, switch on off. Ya. Mudah-mudahan untuk pemula, untuk Anda yang ingin mempelajari elektronik, bisa bermanfaat ini. Ya, sekian.